Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat trader. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mereview kembali pergerakan market yang terjadi pada beberapa pair di tadi malam di saat news. Jadi sebelum kita melakukan trading dan itu terjadi news, maka kita tunggu ketika news itu mulai berjalan. Jadi kita mencari momentum, mencari displacement itu saat news itu berjalan, bukan sebelum news. Karena kalau sebelum news itu biasanya banyak terjadi manipulasi market. Oleh karena itu biarkan news terjadi dan sudah membentuk momentum, sudah membentuk displacement dan membentuk market structure, baru kita siap-siap untuk entry. Kita coba review pada tadi malam ya. Ya, di New York Session ini sekitar jam 7 ini terjadinya news, dia adalah di area New York Session sini. Kalau kita lihat di sini, dia mengambil sell set liquidity, kemudian naik. Dia naik mengebreak area ini. Ya, mengebreak area ini. Kalau kita lihat di M1, sebenarnya kalau M1 ini sudah mulai ada manipulasi, namun dia area ini sebelumnya belum jelas. Jadi kalau kita lihat M5 ini sini sebenarnya areanya di M5. Ya, kita coba di M15. Kita perhatikan di sini dia membuat market structure shift di M15. Kemudian kita perhatikan di sini dia ambil order block ya, dia ambil order block. Kalau kita ukur di sini, sebenarnya ini sebelum di area diskon. Jadi semalam sebenarnya saya akan entry di area ini. Saya ambil fair value gap di M5, FVG di M5. Ambil FVG di M5. Ambil di sini, TP di sini. Ternyata tidak diambil, bahkan dia ambil order bloknya atas. Jadi entry kita tidak terjemput. Jadi kita biarkan saja. Kita cancel ya, karena areanya sudah ambil dari sell set liquidity. Ini ambil sell set liquidity ya. Kita perhatikan dia ambil sell set liquidity, kemudian dia turun. Kita lihat di M5 dia membuat market structure break, market structure shift.
kemudian dia ambil fair value gap FVG, ambil FVG, kemudian turun, disempat ambil order block, naik lagi. Jadi kita ada sekarang lagi entry di area ini dengan target di sini. Nanti kita lihat bagaimana struktur market. Kita coba aja pakai OTE. Yang di OTE dia ya udah area premium dengan target, kalau kita pakai standar defisiensi -1, targetnya adalah di sini. Selanjutnya USD CAD ya. Ini juga semalam ya, New York Session. Perhatikan di New York Session selesai dia membuat ini, membuat displacement ya. Kita analisa. Jadi ini ada area liquidity ya. Kita ambil di sini area liquidity-nya. Kemudian kita lanjut di M5, M15 ya. Ini kita anggap sebagai liquidity grab. Kemudian liquidity grab, di grab dia membuat manipulasi di area ini. Dia membuat manipulasi di area ini. Sebenarnya liquidity grab ini adalah market structure break yang fake ya, menipu, manipulasi, bahkan ini di break ya. Ini adalah momentumnya kita. Ini terjadi di New York Session ya. Momentumnya terjadi di New York Session. Dia mengebreak market structure break, market structure shift di break. Jadi ini dia ngebreaknya, kemudian dia membuat fair value gap, membuat fair value gap di area ini, kemudian turun TP di area ini. Kita ambilnya FTP nya di sini ya. Selanjutnya RUSD ya. RUSD ya, dia ambil order block di sini. Ini order block di area ini. Kemudian kita lihat dia membuat market structure shift ini, membuat liquidity grab ya, liquidity grab. Dia membuat manipulasi, kemudian mengebreak area ini, market structure shift. Ini adalah market structure shift. Ya, entry-nya di sini seharusnya saya entry di sini. Dia nyampir nyentuh namun tidak kena ya. Di entry kita tidak kena. Kalau kita ukur juga menggunakan OTE, kalau kita ukur menggunakan OTE
Di areanya aja dia juga belum nyampe area diskon, jadi tidak apa-apa ketika entry kita tidak kena. Kemudian ini juga ya, di sini banyak kumpulan liquidity. Ini liquidity diambil kemudian turun, liquidity diambil kemudian turun, ya turun, membuat market structure break, market structure strip, market structure strip. Kemudian kita lihat ketika dia mengebreak, ya ternyata dia ambil di area OTE. Ini adalah area OTE nya. Kalau ini saya sebenarnya tidak entry karena saya tidak melihat area yang bagus. Kalau misalnya ingin entry berarti di area ini OTE, atau kita bisa lihat di sini ada ini, ada order block. Ini ada order block ya, order block atau breaker block ya. Ini breaker block kalau mau entry, dan pas di area OTE. AUD USD kita lihat ini ada ya, ini ada sell set liquidity. Kita hapus dulu ini sell set liquidity, sell set liquidity ini di daily ya. Kemudian di order block ya, ini order blocknya dia ambil, order block diambil kemudian naik ya. Ketika order block diambil naik, kita cari peluang entry ya. Mari kita ingin entry di sini, tapi ini market sudah berubah, bahkan dia mengambil order block di daily ya, karena acuan kita adalah TF besar ya. Kita coba analisa di sini. Kita M15, ini market structure strip. Market structure strip dia sudah membuat manipulasi ini, bahkan di sini ada liquidity grab, dan kita entry adalah di breaker block. Ini adalah BB breaker block. Jadi kita entry-nya adalah di area ini, di area breaker block, SL di bawahnya. Kemudian TP kita bisa ambil sini, bahkan dia naik terus ya. Kalau kita lihat standar deviasinya berapa, oh iya, di area ini juga. Kemudian 2 sampai sini, area ini udah tembus, dia menuju ke area deviasi 2,5. GPP USD ini saya entry, ini saya entry ya. Kita analisa ya, kita analisa di sini ada order block ini di 4. Ini cara entry di order block di ETF besar. Order block, kemudian kita lihat M15 ya. M15 kita perhatikan dia membuat
Berarti kan di sini di New York Session dia membuat momentum ya, displacement di market session di New York Session ketika news. Ambil order block naik, dia ngebreak ini kuncinya, dia market structure shift, bahkan dia ada displacement yang displacement. Kemudian kalau kita di sini, kalau kita lihat di sini juga ada liquidity grab ya, manipulasinya ada. Kemudian di sini ada breaker block ya, ada breaker block. Kemudian ini kita tulis breaker block. Kemudian BPR. Jadi kita entry di breaker block ya. Kalau kita entry di BPR khawatir tidak kena ya. Kita entry di breaker block, kemudian naik. TP kita di area ini atau ini ya, ini sell by set liquidity, ini lumayan semalam. Kemudian NZD USD. Kita perhatikan di sini ada sell set liquidity. Dia ambil sell set liquidity kemudian naik. Ya, ini juga New York Session. Dan sama, hampir semuanya New York Session ya, New York Session. Dia membuat market structure shift. Ini juga manipulasi nih. Ini akumulasi, manipulasi, baru ini distribusi ya, distribusinya panjang kayak sini. Ini point 3. Di market structure shift ini di break, ada displacement ya, dia membuat fair value gap di sini. FPG. Jadi entry-nya adalah di area ini. Nah, FPG SL tetap di bawah. TP bisa di sini. Ya. Bisa di sini, bahkan bisa sampai sini. Tapi kalau kita lihat standar devisa berapa? Ini 1 mau tembus 2 ya. NZD JPY. Ini target sini. Kita analisa nih. Ini 4 di sini ada fair value gap. Ini diambil fair value gap. FPG ada fair value gap, di bawahnya ada order block ya, dia ngambil fair value gap kemudian naik. Harusnya entry-nya di sini. Ini udah market structure shift, tapi dia ambil ini belum bagus. Kalau ngambil di sini belum bagus sebenarnya, karena ini diambil fair value gap. Kemudian kalau yang bagus adalah ini di break, kemudian entry-nya adalah di area ini harusnya, tapi ini enggak terlalu bagus.
terlalu bagus. Saya nggak ambil di sini karena di sini nggak ada area yang bagus, meskipun dia ambil daerah ini fair value gap. Caranya AUDJPY sama ya. Kita lihat dia ambil di fair value gap di daily ini. Ini FPG daily. Kemudian ini ada sell set liquidity ya. Ini sell set liquidity, kemudian ambil fair value gap, naik. Ini karakter AUDJP ini ketika sudah break biasanya dia naik langsung. Ini market structure. Ini adalah kunci. Tapi biasanya saya entry-nya nyari di turun lagi, nggak langsung ambil ini karena SL-nya besar ya. Ini ada fair value gap. Ini order block, harusnya ngambilnya di sini. Kalau kita ambil di sini, ini sebenarnya bagus kalau misalnya dia ngebreak duluan sini, membuat MSS kemudian turun, kita ambil CHFJPY. Nah ini ambil saya. Nah kita lihat di CHFJP ya, ini ada sell set liquidity. Kita hapus sell set liquidity, diambil, cari peluang entry-nya di sini. Ini ngebreaknya. Ya. Sebenarnya ini udah di break. Namun tidak terlalu bagus, di sini banyak shadow. Yang bagus adalah area ini. Saya ambil ini. Ini di break kecil, kemudian entry di area ini. Di sini kemungkinan dia akan sampai sini. Selanjutnya EURJPY. Ini sell set liquidity ini ya, perhatikan fair value gap, dia selalu kebanyakan diambil nih, area fair value gap. FPG dari tadi pada ngambil FPG, fair value gap diambil, kemudian entry ya. Ini kalau entry juga bagus caranya. Ini market structure. Saya lebih suka ambil di sini, biasanya suka ambil di area bawahnya karena ini adalah inducement ya, dia ngurusnya turun langsung naik, kemudian balik lagi di area ini adalah fair value gap. Atau kita bisa, ini ada BPR ya, BPR di sini
USDJP tidak ada yang bagus untuk buy. Ini nanti bisa jadikan acuan entry. Ya, kita tunggu di sini. Kemudian CADJP. Ya, ini juga ada buy set, sell set liquidity. Ambil sell set liquidity. Ini kita coba entry nanti di sini. Ya, kita coba entry di sini. Kemudian GPPJP. GPPJPY ini sama, dia ambil order block di H4. Order block H4. Market structure sheet. Ini area, ini fair value gap, ini ada order block. Kita coba juga entry di sini nanti. TP-nya, kita SL-nya. Ya. Ya, mungkin demikian analisa beserta review market yang terjadi pada news. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.